Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Individu, Gender, dan Negosiasi. Saya sendiri, Zakiatul Fuadah, NPM 17.0091, Dwi Setiawati 17.0073, Siti Hibatul Maghfirah 17.0092, Gesti Nuralita Pramadani 17.0097, Ulfa Setianingrum 17.0110. Yang slide pertama yaitu mendefinisikan arti jenis kelamin dan gender. Jadi jenis kelamin itu mengacu pada kategori biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Bahasa Inggris Standar, jenis kelamin adalah perangkat atau kualitas di mana organisme diklasifikasikan sebagai jantan atau betina berdasarkan organ reproduksi beserta fungsinya. Yang selanjutnya, gender mengacu pada penunjuk jenis kelamin secara budaya dan psikologis. Aspek-aspek dari peran atau identitas itu bukannya aspek biologis yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam kebudayaan atau masyarakat. Saya Dwi Setiawati, NPM 73 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zakiatul Fuadah tentang penelitian mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Yang pertama yaitu cara pandang relasional terhadap orang lain, yaitu apabila wanita mungkin lebih menekankan pada tujuan-tujuan interaksi atau aspek interpersonal dari negosiasi, sedangkan pria lebih didorong oleh tujuan-tujuan khusus menurut Cray dan Bobchok. Hal ini dapat berdampak penting pada cara bagaimana negosiator pria melawan wanita menghadiri partai lain melawan masalah yang ada. Yang kedua, cara pandang agensi. Menurut Cobb dan Collide bahwa perempuan cenderung untuk tidak membuat batasan jelas antara negosiasi dan aspek lain dari hubungan mereka dengan orang lain. Namun, justru melihat negosiasi sebagai perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan tanpa bagian yang menandai kapan mulai dan berakhir. Sebaliknya, pria cenderung untuk membatasi negosiasi dari perilaku lain yang terjadi dalam hubungan dan untuk menandai awal dan akhir dari negosiasi secara perilaku. Yang ketiga, keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Pengharapan dan kelayakan diri seseorang mempengaruhi bagaimana pria atau wanita melakukan pendekatan di meja negosiasi. Selanjutnya, dari keempat sampai keenam akan dilanjutkan oleh Mbak Sita. Saya Siti Hibatul Maghfirah ingin meneruskan presentasi dari Mbak Dwi Setiawati. Yang keempat ini yaitu kendali terhadap wewenang. Pria dan wanita mendapatkan kekuatan dengan cara yang berbeda-beda. Wanita lebih cenderung mencari wewenang, di mana ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan untuk membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. Yang selanjutnya yaitu memecahkan masalah dengan dialog. Wanita dan pria menggunakan dialog dalam cara yang berbeda, kecenderungan yang muncul pada anak-anak muda. Wanita mencari cara untuk terlibat dalam penjelajahan ide gabungan, di mana pemahaman klarifikasi secara progresif melalui interaksi. Hal ini sangat berlawanan dengan pria yang menggunakan dialog A untuk meyakinkan pihak lain bahwa posisi mereka benar, dan B untuk mendukung beberapa taktik dan cara beragam yang digunakan untuk memenangkan poin selama diskusi. Yang terakhir yaitu persepsi dan stereotip. Cray dan Bobchok 2016 mengacu pada gagasan bahwa
bahwa pria memiliki keuntungan dalam negosiasi sebagai sebuah stereotip budaya dominan. Bagi negosiator wanita, hal ini dapat berarti sebuah reputasi yang mengawalinya. Stereotip negatif mengenai para penawar wanita membentuk pengharapan dan tindakan oleh pria dan wanita di meja negosiasi. Baik, saya Gesti Nuralita Pramadani, NPM 0097 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Makfiroh, yaitu penemuan empiris mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pria dan wanita memahami negosiasi dengan cara yang berbeda. Hal ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bagaimana konflik dibingkai, hubungan versus orientasi tugas. Ini menurut Robin Pinkley 1990 dan 1992, mengeksplorasi bagaimana para pembantah menafsirkan atau membingkai situasi konflik. Dan kemungkinan kedua yaitu bagaimana konflik dibingkai, kompetisi versus kolaborasi. Linda Beckhoff dan Sarah Laschever 2003 mengemukakan mengenai pemisahan gender dalam negosiasi, menjelaskan bahwa sejak lahir pria diajarkan untuk memegang teguh norma-norma maskulinitas dari kompetisi dan superioritas. Superioritas penting terhadap definisi sosial mengenai kejantanan. Yang kemungkinan ketiga, apakah situasi tersebut dianggap sebagai peluang negosiasi? Dalam situasi yang dapat tetapi tidak perlu melibatkan negosiasi, apakah seseorang itu menganggap dan memperlakukannya sebagai peluang negosiasi? Penelitian membuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan mencolok di antara pria dan wanita dalam kecenderungan mereka untuk bernegosiasi. Dan yang kedua, ada pria dan wanita berkomunikasi secara berbeda dalam negosiasi. Ini menurut Watson dan Katzen 1988 meneliti bagaimana pria dan wanita menerima perilaku berkomunikasi yang muncul selama negosiasi. Yang ketiga yaitu pria dan wanita diperlakukan berbeda dalam negosiasi. Tidak hanya pria dan wanita menganggap negosiasi dengan cara berbeda, tetapi juga terdapat bukti bahwa negosiasi seringkali diperlakukan lebih buruk dari pria selama negosiasi. Ini menurut Whittemore 1996. Dan yang keempat ada taktik serupa memiliki dampak berbeda ketika digunakan oleh pria versus wanita. Di sini, salah satu perbedaan gender yang paling menarik adalah dalam negosiasi tidak berhubungan dengan bagaimana pria dan wanita bertindak secara berbeda, tetapi bagaimana perilaku yang sama dari negosiator pria dan wanita diterima secara berbeda. Yang terakhir yaitu stereotip gender mempengaruhi performa negosiator. Ini dalam serangkaian studi penting Cray, Thompson, dan Galinsky 2001 menguji bagaimana performansi negosiator pria dan wanita bervariasi tergantung dari jenis stereotip peran jenis kelamin yang diaktifkan dalam situasi tertentu. Ya, saya Ulfa Setyaningrum akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga yaitu mengatasi kelemahan perbedaan gender. Yang pertama yaitu intervensi motivasional. Intervensi motivasional kenyataannya yang tidak menguntungkan bahwa banyak orang, bahkan para profesional sukses yang memandang kemampuan pria dan wanita secara berbeda dan menerapkan standar ganda untuk menghakimi tindakan-tindakannya. Yang kedua yaitu intervensi kognitif. Intervensi kognitif memiliki pola pikir yang kuat dapat menjadi alat penting dalam negosiasi. Apa yang dimaksud pola pikir kuat? Tersebut adalah kesadaran akan peran kekuasaan dalam situasi dan hubungannya dengan taktik dan hasil.
Galinsky, Goenfeld, dan Mage 2003 menunjukkan bahwa pola pikir tersebut dapat membuat perbedaan dalam perilaku, kekuatan menjadi tindakan. Dalam negosiasi, mendekati negosiasi dengan bingkai pemikiran yang kuat dan dapat banyak bagi negosiator wanita yang justru berada di posisi kurang menguntungkan. Yang ketiga yaitu intervensi situasional. Perbedaan kekuasaan bertanggung jawab atas banyaknya perbedaan yang diamati di antara negosiator pria dan wanita, menurut Watson 1994. Walau begitu, menurut Cray dan Babcock 2006, kekuasaan adalah faktor penyama pada negosiasi dalam hal pria dan wanita cenderung menggunakannya secara hampir sama dan mengambil keuntungan darinya. Dengan diberikan kekuatan yang sama, mereka tampil cukup baik. Sesuai dengan itu, mengatasi perbedaan gender dapat memerlukan pencairan ketidakseimbangan struktural dari kekuasaan dan negosiasi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengubah peran sosial yang wanita mainkan dalam negosiasi untuk mengurangi batas mana wanita mereka terkekang untuk menyesuaikan dengan peran gender.